Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Novel Hanif dengan nomor NIM 231090300144. Saya mahasiswa di Universitas Pamulang Serang. Saya di sini akan menjelaskan materi dalam mata kuliah menggambar teknik berbasis komputer tentang garis dan huruf gambar. Pertama-tama ada latar belakang gambar teknik dan pentingnya. Latar belakang gambar teknik. Gambar teknik adalah bahasa universal dalam dunia rekayasa, arsitektur, dan desain. Gambar teknik digunakan untuk mengkomunikasikan ide, konsep, dan informasi teknis. Pentingnya gambar teknik. Yang pertama, meminimalkan kesalahan. Mencegah kesalahan dalam proses konstruksi atau manufaktur standar atau manufaktur. Yang kedua, standar global. Mengikuti standar gambar teknik memungkinkan kerjasama internasional. Yang ketiga, efisiensi. Mempercepat desain, produksi, dan perbaikan. Selanjutnya, fungsi gambar teknik. Berikut ini fungsi gambar teknik yang perlu Anda ketahui. Di antaranya, fungsi gambar teknik yang pertama yaitu sebagai konsep suatu gagasan. Konsep dari suatu gagasan atau ide diwujudkan dalam suatu bentuk gambar, kemudian dianalisis, lalu diwujudkan ke dalam rancangan gambar, untuk kemudian dievaluasi secara terus-menerus sampai mendapatkan suatu gambar yang sempurna. Oleh sebab itulah, seorang perencana harus mampu mengolah sebuah ide yang ada di benak mereka ke dalam bentuk gambar teknik untuk kemudian direalisasikan oleh pelaksana. Fungsi gambar teknik yang selanjutnya yaitu sebagai penyampaian informasi. Gambar teknik yang dibuat harus mampu memberikan informasi yang jelas sesuai dengan yang dimaksud oleh perencana. Dengan demikian, orang-orang yang terkait di dalam proyek tersebut seperti operator, pemeriksa, kontraktor, dan lainnya akan mengerjakan dan mengawasi proyek pekerjaan sesuai dengan gambar rencana. Fungsi gambar teknik yang selanjutnya adalah bahasa teknik. Gambar teknik merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyatakan maksud dan tujuan tertentu. Semua keinginan yang ada di dalam otak akan dapat tersampaikan maksud dan tujuan secara keseluruhan menggunakan gambar teknik ini. Oleh karena itu, gambar teknik sering disebut dengan bahasa teknik. Berbagai goresan di dalam gambar teknik mengandung berbagai informasi yang dapat menjadi bahasa untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Oleh karena itu, pada gambar teknik harus diberikan beberapa keterangan dan lambang. Seberapa banyak keterangan dan mutunya tergantung kreativitas dari perancang. Fungsi gambar teknik yang selanjutnya adalah pengembangan gambar dan keadaan teknik. Sebagai pengembangan gambar dan keadaan teknik, gagasan atau ide untuk membuat benda teknik dimulai dari konsep abstrak. Konsep abstrak kemudian dituangkan dalam sebuah gambar sketsa. Sketsa kemudian digambar kembali menjadi sebuah gambar teknik
yang berisikan berbagai informasi detail mengenai benda yang akan dibuat. Dalam hal ini, gambar teknik berfungsi sebagai penuang gagasan dari konsep abstrak menjadi sebuah gambar rancangan berdasarkan kreativitas seseorang. Selanjutnya, pengertian garis. Garis adalah bentuk perpaduan dari sejumlah titik yang letaknya sejajar dan sama sebenarnya besar. Garis sendiri memiliki dimensi yang bentuknya memanjang serta memiliki arah. Ia bisa berbentuk pendek, tebal, panjang, halus, berombak, lurus melengkung, dan lain sebagainya. Oleh karena hanya memiliki satu dimensi saja, yaitu panjang, maka garis biasa disebut sebagai unsur geometri satu dimensi. Penulisan suatu garis bisa dilambangkan dengan huruf kecil seperti X, Y, Z, dan sebagainya. Selanjutnya, sifat-sifat garis. Garis dalam gambar teknik memiliki beberapa sifat penting yang mempengaruhi cara informasi disampaikan. Di antaranya, yang pertama, panjang garis. Panjang garis mengindikasikan ukuran relatif objek atau jarak antara elemen dalam gambar. Panjang garis dapat diukur dalam satuan yang relevan, seperti milimeter atau inci. Yang kedua, sudut garis. Sudut garis menunjukkan orientasi relatif antara elemen. Sudut diukur dalam derajat, dan sudut yang tepat adalah kunci dalam gambar teknik yang akurat. Orientasi garis. Yang ketiga, orientasi garis. Orientasi garis adalah arah garis relatif terhadap sumbu koordinat atau elemen lain dalam gambar. Orientasi dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan arah atau orientasi elemen dalam pandangan yang berbeda, seperti horizontal, vertikal, atau sudut tertentu terhadap sumbu tertentu. Pemahaman sifat-sifat garis ini adalah kunci untuk menginterpretasikan dan menghasilkan gambar teknik yang akurat dan informatif. Dengan memahami panjang, sudut, dan orientasi garis, para profesional teknik dapat mengkomunikasikan informasi yang jelas tentang objek yang digambarkan. Berikut ini adalah contoh dari panjang garis, yaitu terdapat gambar dari penggaris dan kayu. Kayu tersebut diukur menggunakan penggaris. Berikut adalah contoh dari sudut garis. Yang pertama, terdapat contoh sudut garis 10 derajat. Yang kedua, contoh sudut garis 15 derajat. Yang ketiga, contoh sudut garis 30 derajat. Yang keempat, contoh sudut garis
35 derajat. Yang kelima, contoh sudut garis 45 derajat. Yang keenam, contoh sudut garis 60 derajat. Yang ketujuh, contoh sudut garis 90 derajat. Yang kedelapan, contoh sudut garis 120 derajat. Yang kesembilan, contoh sudut garis 150 derajat. Yang kesepuluh, contoh sudut garis 180 derajat. Yang ke-11, contoh sudut garis 270 derajat. Yang ke-12, contoh dari sudut garis 360 derajat. Selanjutnya, contoh dari orientasi garis. Contoh yang pertama adalah contoh dari garis vertikal yang dilambangkan dengan huruf M dan N. Contoh yang kedua, contoh orientasi garis yaitu garis horizontal yang dilambangkan huruf O dan huruf P. Jenis-jenis garis dalam gambar teknik. Berdasarkan bentuknya, garis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, garis lurus. Garis lurus adalah garis yang bentuknya lurus. Cara membuat garis lurus itu mudah. Ambillah penggaris, lalu tarik garis yang searah dengan penggaris. Garis lurus dibagi menjadi dua, yaitu garis lurus horizontal dan garis lurus vertikal. Garis lurus horizontal adalah garis lurus yang arahnya mendatar. Sementara garis lurus vertikal adalah garis lurus yang arahnya tegak. Garis lurus ini biasa digunakan untuk menggambarkan bentuk geometri seperti kubus, balok, persegi, segitiga, dan lain. Adapun contoh garis lurus adalah sebagai berikut. Yang kedua, garis putus-putus. Garis putus-putus adalah garis yang dibuat seperti patah-patah dan tidak terhubung antar elemen garisnya. Garis putus-putus ini biasa digunakan untuk menyatakan daerah penyelesaian pada kasus pertidaksamaan. Yang ketiga, garis lengkung. Garis lengkung adalah garis yang bentuknya melengkung. Contoh garis lengkung biasa kamu lihat pada kurva persamaan linear dua variabel. Garis lengkung ini biasa digunakan untuk menggambarkan lingkaran, bola, kurva persamaan linear, ilustrasi ombak air laut, menggambar kubah, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, garis zigzag. Garis zigzag adalah garis yang berbentuk menyerupai segitiga tanpa alas yang saling terhubung satu sama lain. Garis zigzag biasa
digunakan untuk menyatakan besaran sudut pada suatu bangun datar yang dibatasi oleh beberapa garis. Macam-macam garis menurut tebalnya. Ada 2, yaitu garis tebal dan garis tipis. Garis tebal digunakan untuk menandai garis utama atau kontur objek. Garis tebal berfungsi dalam memberikan penekanan pada bagian-bagian penting dari sebuah gambar dan membuatnya lebih mudah dibaca. Garis tipis digunakan untuk detail halus dalam gambar teknik. Garis tipis berfungsi untuk menunjukkan dimensi yang lebih kecil atau fitur yang lebih halus pada objek. Kedua jenis garis ini memiliki perbandingan tebal 1:0,5. Ketebalan ini dipilih sesuai dengan besar atau kecilnya gambar dan dipilih dari deretan ketebalan garis sebagai berikut: 0,18, 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1, 1,4, dan 2 mm. Untuk ketebalan 0,18 sebaiknya tidak digunakan karena akan sangat sukar. Pada umumnya, ketebalan garis tebal yang digunakan adalah 0,5 mm atau 0,7 mm. Jenis-jenis garis menurut posisinya. Jenis-jenis garis menurut posisinya digunakan untuk mengidentifikasi orientasi objek. Berikut adalah beberapa jenis garis berdasarkan posisinya. Yang pertama, garis vertikal. Garis yang berjalan secara vertikal atau tegak lurus terhadap permukaan gambar. Garis vertikal digunakan untuk menunjukkan dimensi atau detail yang berada dalam orientasi vertikal pada objek. Yang kedua, garis horizontal. Garis yang berjalan secara horizontal sejajar atau tidur dengan permukaan gambar. Garis horizontal digunakan untuk menunjukkan dimensi atau detail yang berada dalam orientasi horizontal pada sebuah objek. Yang ketiga, garis diagonal. Garis diagonal adalah garis yang berjalan dalam sudut diagonal atau miring. Mereka digunakan untuk menunjukkan dimensi atau detail yang berada dalam orientasi diagonal pada sebuah objek. Macam-macam garis dan penggunaannya menurut ISO 18. Jenis garis A merupakan jenis garis tebal kontinu. Penggunaannya yang pertama sebagai garis-garis nyata atau gambar. Yang kedua sebagai garis-garis tepi. Jenis garis B
adalah jenis garis tipis kontinu, lurus atau lengkung. Penggunaannya yang pertama sebagai garis-garis berpotongan, khayal atau imajiner. Jenis garis C merupakan jenis garis tipis kontinu bebas. Jenis garis B. Penggunaannya yang kedua sebagai garis-garis ukur. Yang ketiga sebagai garis-garis proyeksi atau bantu. Yang keempat sebagai garis-garis penunjuk. Yang kelima sebagai garis-garis arsir. Yang keenam sebagai garis-garis nyata dari penampang yang diputar di tempat. Yang ketujuh sebagai garis sumbu pendek. Jenis garis C adalah jenis garis tipis kontinu bebas. Penggunaannya sebagai garis-garis batas dari potongan sebagian atau bagian yang dipotong bila batasnya bukan garis bergores tipis. Jenis garis D adalah jenis garis gores tebal. Penggunaannya sebagai yang pertama sebagai garis nyata terhalang. Yang kedua sebagai garis tepi terhalang. Jenis garis E adalah jenis garis gores tipis. Jenis garis gores tipis. Penggunaannya yang pertama digunakan sebagai garis nyata terhalang. Yang kedua digunakan sebagai garis tepi terhalang. Jenis garis F adalah jenis garis bergores tipis. Penggunaannya yang pertama adalah sebagai garis sumbu. Penggunaan yang kedua sebagai garis simetri. Penggunaan yang ketiga sebagai lintasan. Jenis garis G adalah jenis garis bergores tipis yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan perubahan arah. Penggunaannya sebagai garis bidang atau potong. Jenis garis H adalah jenis garis bergores tebal. Penggunaannya adalah sebagai penunjukan permukaan yang harus mendapat penanganan khusus. Jenis garis I adalah jenis garis bergores ganda tipis. Penggunaannya yang pertama digunakan sebagai bagian yang berdampingan. Yang kedua sebagai batas-batas kedudukan benda yang bergerak. Yang ketiga sebagai garis sistem pada baja profil. Yang keempat sebagai bentuk semula sebelum dibentuk. Yang kelima sebagai bagian benda yang berada di depan bidang potong. Selanjutnya definisi huruf gambar dalam gambar teknik. Dalam gambar teknik, huruf dan angka adalah simbol-simbol yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan, identifikasi, penomoran, atau penjelasan tentang elemen-elemen dalam gambar. Berikut adalah definisi huruf dan angka dalam konteks gambar teknik.
Huruf dalam gambar teknik adalah simbol-simbol berbentuk huruf abjad yang digunakan untuk memberi nama atau mengidentifikasi elemen tertentu dalam gambar. Huruf-huruf ini digunakan untuk memberikan label pada elemen-elemen seperti komponen mesin, bagian dalam bangunan, atau objek-objek dalam desain. Penggunaan huruf membantu dalam identifikasi yang jelas dan membedakan elemen-elemen satu sama lain. Definisi angka dalam gambar teknik. Angka dalam gambar teknik adalah simbol-simbol berbentuk angka atau karakter numerik yang digunakan untuk penomoran elemen-elemen dalam gambar. Angka-angka ini membantu dalam menyusun daftar, menunjukkan urutan, atau memberikan informasi numerik yang penting. Contohnya, angka digunakan untuk menomori. Permisi. Oh, bentar ini. Pantesan kok. Aneh gak ngomong. Tuh, ini aneh begitu. Yuk. Maaf, ada gangguan sebentar. Mari kita lanjutkan. Angka-angka ini membantu dalam menyusun daftar, menunjukkan urutan, atau memberikan informasi numerik yang penting. Contohnya, angka digunakan untuk menomori komponen dalam urutan perakitan atau mengindikasikan ukuran, dimensi, atau skala dalam gambar. Penggunaan huruf dan angka dalam gambar teknik adalah konvensi standar yang membantu memudahkan pemahaman dan komunikasi visual di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk insinyur, arsitek, teknisi, dan pekerja konstruksi. Ini juga membantu dalam penghindaran duplikasi nama elemen dan meminimalkan kebingungan ketika menginterpretasikan gambar teknik yang kompleks. Selanjutnya adalah fungsi huruf dan angka gambar teknik. Huruf dan angka gambar teknik memiliki fungsi yang sangat penting. Oleh karena itu, huruf dan angka gambar teknik wajib ditambahkan ketika proses penggambaran benda kerja dilakukan. Fungsi huruf dan angka gambar teknik adalah untuk yang pertama, huruf dan angka gambar teknik berfungsi untuk menunjukkan besaran, ukuran suatu benda kerja. Yang kedua, huruf dan angka gambar teknik berfungsi untuk menambah keterangan gambar seperti gambar potongan, muka, serta proyeksi. Yang ketiga, huruf dan angka gambar teknik berfungsi untuk menambah catatan pada etiket gambar teknik.
Selanjutnya adalah penggunaan huruf gambar dalam gambar teknik. Penggunaan huruf dan angka dalam gambar teknik adalah penting untuk memberikan informasi tambahan, penomoran, dan penjelasan yang diperlukan. Inilah bagaimana kita menggunakannya. Yang pertama, identifikasi elemen pada gambar. Huruf dan angka digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen tertentu dalam gambar. Contohnya, elemen-elemen seperti A, B, C, dan seterusnya digunakan untuk memberi nama pada elemen-elemen dalam sebuah gambar. Yang kedua, sebagai penjelasan tambahan. Huruf dan angka juga digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan atau keterangan terhadap elemen-elemen yang memerlukan informasi ekstra. Misalnya, elemen R dalam gambar teknik gedung mungkin mengindikasikan area restoran. Huruf R dapat ditemani oleh keterangan tambahan seperti restoran dengan kapasitas 50 kursi dan menu makanan internasional. Yang ketiga, kepatuhan standar. Penggunaan huruf dan angka dalam gambar teknik harus sesuai dengan standar industri dan internasional untuk memastikan keseragaman, keamanan, dan kualitas suatu produk. Yang keempat, penghindaran duplikasi nama. Penggunaan huruf dan angka dalam gambar yang kompleks membantu menghindari duplikasi nama elemen, sehingga meminimalkan kebingungan. Setiap elemen dapat diidentifikasi secara unik dan kombinasi huruf dan angka. Yang kelima, penomoran. Huruf dan angka digunakan untuk menomori elemen-elemen dalam urutan tertentu. Ini membantu dalam penyusunan daftar, pemahaman struktur atau perakitan yang tepat. Contoh, elemen pertama dinomori 1, yang kedua dinomori 2, dan seterusnya. Selanjutnya adalah standar huruf dan angka gambar teknik. Pada penggunaan huruf dan angka gambar teknik, terdapat standar ukuran tersendiri. Berikut merupakan standar ukuran huruf dan angka pada gambar teknik. Gambar ini merupakan standar ukuran huruf dan angka dalam gambar teknik. Berikutnya adalah keterangan dari huruf dan angka gambar teknik. H, lambang H merupakan ketinggian dari huruf atau angka. Huruf C merupakan ketinggian dari huruf kecil. Huruf A merupakan jarak antara huruf satu dengan huruf lainnya. Huruf B merupakan jarak garis dari ketinggian huruf ditambah jarak antara huruf atau angka dengan huruf atau angka di bawahnya. Huruf E merupakan jarak spasi antar kata. Huruf D merupakan ketebalan dari huruf atau angka yang digunakan. Ukuran huruf dan angka gambar teknik. Untuk mengetahui berapa ukuran standar dan dari huruf atau angka yang digunakan, bisa memperhatikan tabel di bawah ini. Tabel yang pertama, tabel A.
Perbandingan untuk huruf untuk tipe A. Tabel yang kedua, perbandingan huruf untuk tipe B. Sebagai contoh, kita menggunakan huruf atau angka dengan ukuran H. Ketinggian huruf adalah 20. Maka, ketika kita menggunakan huruf atau angka tipe A, maka tinggi huruf kecil adalah 14 mm. Jarak huruf 2,8 mm. Jarak garis 28 mm. Jarak kata 8,4 mm. Serta tebal huruf 1,4 mm. Sedangkan ketika kita menggunakan perbandingan huruf tipe B, maka tinggi huruf kecil adalah 14 mm, jarak huruf 4 mm, jarak garis 28 mm, jarak kata 12 mm, serta tebal huruf 2 mm. Materi selanjutnya adalah bentuk huruf dan angka gambar teknik. Selain ukuran bentuk, huruf juga perlu diatur atau dibuat sesuai standar. Ada dua kondisi huruf atau angka gambar teknik, yaitu huruf tegak dan huruf miring 15 derajat. Untuk lebih lanjut, sebagai penjelasan mengenai bentuk huruf dan angka gambar teknik, bisa melihat gambar tersebut. Yang A adalah contoh huruf dan angka gambar teknik tipe tegak. Yang B, contoh huruf dan angka gambar teknik tipe miring dengan kemiringan 15 derajat. Materi selanjutnya adalah rumus. Rumus panjang garis D. D adalah panjang garis. D sama dengan akar kuadrat dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat. Yang selanjutnya rumus skala gambar. S sama dengan JP per JS. JP sama dengan S kali JS. JS sama dengan JP per S. Keterangan S sama dengan skala. JP sama dengan jarak pada gambar atau peta. JS sama dengan jarak sebenarnya. Rumus selanjutnya adalah rumus persamaan garis lurus. Bentuk implisitnya 2x min y plus 1 sama dengan 0. Bentuk eksplisit y sama dengan mx plus c. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien m dan salah satu titik pada garis. Rumusnya y dikurang y1 sama dengan m dalam kurung x dikurang x1. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik pada garis. Rumusnya y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 dikurang x1. Contoh soal. Contoh soal panjang garis. D sama dengan akar kuadrat dalam kurung x2 dikurang x1 kuadrat ditambah dalam kurung y2 dikurang y1 kuadrat sama dengan akar kuadrat 2 dalam kurung 2 1 kuadrat
ditambah dalam kurung 6 dan 4 kuadrat sama dengan akar kuadrat 6 dalam kurung 6 kurang 2 kuadrat ditambah dalam kurung 4 dikurang 1 kuadrat sama dengan akar kuadrat 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar kuadrat 16 ditambah 9 sama dengan akar kuadrat 25. Akar kuadrat 25 sama dengan 5. Contoh soal skala gambar. Pertanyaannya, terdapat jarak di antara kota Jakarta dan kota Bogor ialah mencapai 150 km. Jika jarak yang ditentukan mencapai 5 cm, maka hitunglah skalanya. Jawabannya, yang diketahui adalah jarak sebenarnya 150 km sama dengan 15 juta cm. Jarak di peta sama dengan 5 cm. Ditanyakan skala. Skala sama dengan 5 berbanding 15 juta. Kemudian sederhanakan dengan cara membagi kedua sisi dengan angka 5 sama dengan 1 berbanding 3 juta. Inilah skala yang seharusnya Anda tuliskan pada peta Jakarta Bogor milik Anda. Contoh soal persamaan garis lurus. Pertanyaannya, tentukan persamaan garis lurus jika diketahui informasi berikut ini. Memiliki gradien 3 melalui titik 2 dan 1. Jawaban, Y dikurang 1 sama dengan 3 dalam kurung X dikurang 2. Y sama dengan 3X dikurang 6 plus 1. Y sama dengan 3X min 5. Cara kedua, rumusnya yang digunakan Y sama dengan MX plus 1. Y sama dengan 3 dikali 2 ditambah C. Y sama dengan 6 ditambah C. C sama dengan min 5. Y sama dengan 3X min 5. Contoh soal persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus, pertanyaannya, persamaan garis lurus yang melewati titik min 2 dan 0 dan 0 dan 4 adalah, jawabannya, rumus yang digunakan adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 4 dikurang 0 per 0 dikurang min 2 sama dengan 4 per 2. Hasilnya sama dengan 2. Setelah itu, masukkan gradien tersebut ke persamaan garis lurus. Rumusnya, Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y dikurang 0 sama dengan 2 dalam kurung X dikurang min 2. Y sama dengan 2X plus 2. Contoh soal cara kedua. Rumus yang digunakan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan
X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang 0 per 4 dikurang 0 sama dengan X dikurang min 2 per 0 dikurang min 2. Selanjutnya Y per 4 sama dengan X ditambah 2 per 2. Hasilnya Y sama dengan 2X plus 4. Soal. Jelaskan secara singkat gambar sebagai berikut. A. Bahan dokumentasi. B. Alat menyampaikan informasi. C. Menuangkan gagasan untuk pengembangan. Jawab. A. Mendokumentasikan gambar berarti juga mengawetkan dan menyimpan gambar itu untuk dipergunakan sebagai bahan informasi bagi rencana-rencana baru di kemudian hari. B. Gambar berfungsi sebagai alat menyampaikan informasi dari pihak perencana atau perancang ke operator. C. Berfungsi meningkatkan daya pikirnya untuk pengembangan gagasan lebih lanjut. Kemudian, gambar itu dianalisis dan dievaluasi. Proses ini diulang-ulang sehingga dapat diperoleh gambar yang kompleks. Soal panjang garis. Pertanyaannya, carilah jarak titik 3 dan 2 dan 7 dan 5, 7 dan 8. Jawaban. Rumus yang digunakan adalah D sama dengan akar kuadrat dalam kurung X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat sama dengan akar kuadrat dalam kurung 7 dikurang 3 kuadrat ditambah 8 dikurang 2 kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar kuadrat 16 plus 36 sama dengan akar kuadrat 52. Akar kuadrat 52 sama dengan 7,21. Soal skala. Pertanyaan, terdapat jarak antara kota Semarang dan kota Jogja di peta sepanjang 4 cm. Jika skala yang tertulis di peta tersebut menunjukkan angka 1 berbanding 500.000, maka hitunglah jarak sebenarnya dari kota Semarang dan kota Jogja tersebut. Jawaban. Diketahui jarak di peta sama dengan 4 cm. Skala sama dengan 1 berbanding 500.000. Ditanyakan jarak sebenarnya. Sama dengan jarak di peta dibagi dengan skala. Sama dengan 4 berbanding 1 per 500.000. Sama dengan 4 dikali 500.000 per 1. Sama dengan 2 juta cm. Sama dengan 20 km. Inilah jarak sebenarnya dari kota Semarang ke kota Jogja sesuai dengan peta yang ada di soal. Soal persamaan garis lurus. Pertanyaannya, persamaan garis lurus yang melewati titik min 1 dan 1 dan 4 dan 6 adalah. Jawab. Rumus yang akan digunakan adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Selanjutnya Y dikurang 1 per 6 dikurang 1 sama dengan X dikurang min 1
per 4 dikurang min 1. Selanjutnya Y dikurang 1 per 5 sama dengan X ditambah 1 per 5. Y dikurang 1 sama dengan X ditambah 1. Hasilnya Y sama dengan X ditambah 2. Soal persamaan garis lurus. Pertanyaannya, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4X plus 3 dan melalui 4 dan 2. Jawab. Rumus yang akan digunakan adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Selanjutnya Y dikurang 2 sama dengan 4 dalam kurung X dikurang 4. Selanjutnya Y dikurang 2 sama dengan 4X dikurang 16. Dalam kurung selanjutnya Y sama dengan 4X dikurang 16 ditambah 2. Hasilnya Y sama dengan 4X min 14. Sehingga persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 4X plus 3 dan melalui 4 dan 2 adalah Y sama dengan 4X min 14. Soal. Pertanyaannya, jelaskan penggunaan garis tipis zigzag. Jawaban. Dalam gambar teknik mesin, garis tipis zigzag bisa digunakan sebagai garis batas dari suatu bagian yang dipotong bila pemotongannya tidak tepat pada garis sumbu untuk gambar yang diproduksi dengan mesin. Atau dengan kata lain, garis tipis zigzag juga diartikan sebagai garis batas potongan, baik potongan sebagian maupun bagian yang dipotong. Dilihat dari fungsinya, garis tipis zigzag memiliki kesamaan fungsi dengan garis kontinu bebas atau tipis. Referensi. Daftar sumber referensi. Saya merujuk pada beberapa sumber referensi yang membantu dalam penyusunan presentasi ini. Berikut adalah sumber-sumber referensi yang saya gunakan. Yang pertama, terdapat situs liputan6.com. Judul artikel 5 fungsi gambar teknik beserta pengertian dan aplikasinya yang wajib diketahui. Saya sudah mencantumkan link dari halaman tersebut. Situs yang kedua, quiper.com. Judul artikelnya pengertian garis dan sifat dan macamnya. Saya juga sudah mencantumkan link dari artikel tersebut. Yang ketiga, situsnya Mechanical Engineering. Judul artikelnya jenis-jenis garis gambar teknik. Saya sudah mencantumkan link dari artikel tersebut. Situs yang keempat, tirto.id. Judul artikelnya jenis-jenis garis dalam gambar teknik dan fungsinya. Saya juga sudah mencantumkan link dari artikel tersebut. Situs yang kelima, sekolahkami.com. Judul artikelnya mengenal huruf dan angka pada gambar teknik beserta fungsinya. Saya juga sudah mencantumkan link pada artikel tersebut. Situs selanjutnya, yang keenam, situs selanjutnya adalah id.wikihow.com. Judul artikelnya cara menggunakan rumus jarak untuk mencari panjang sebuah garis. Linknya sudah saya cantumkan. Situs yang ketujuh, situsnya id.wikihow.com. Judul artikelnya cara mencari jarak antara dua titik. Linknya sudah saya cantumkan. Yang kedelapan, situsnya idntimes.com. Judul artikelnya mengenal rumus skala dan contoh perhitungannya. Linknya sudah saya cantumkan. Yang kesembilan, situsnya zenius.net. Judul artikelnya persamaan garis lurus, pengertian, rumus, sifat, dan grafik.
linknya sudah saya cantumkan. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa garis dan huruf gambar adalah fondasi dari desain visual yang kuat. Mereka mengandung kekuatan untuk menginspirasi, menyampaikan pesan, dan menciptakan karya seni yang menakjubkan. Dalam perjalanan desain Anda, jangan pernah ragu untuk bereksperimen dan terus belajar. Jadilah kreatif, berani, dan ingatlah bahwa setiap garis dan huruf gambar memiliki cerita untuk diceritakan. Teruslah berkreasi dan siapkan diri Anda untuk menghadirkan karya-karya brilian ke dunia ini. Bila ada kekurangan dalam video kali ini, mohon dimaafkan dan maklumi. Sekian dari saya dan terima kasih.